Oke, selamat datang semuanya. Kita langsung aja ke step pertama, yaitu setup, mulai setup cepat. Di sini langsung klik aja. Lalu di sini teman-teman pasti akan diminta untuk permission. Di sini permission-nya tugasnya buat ngejalanin semua fitur yang ada. Jadi teman-teman langsung klik OK, lalu teman-teman klik lanjut. Di sini buka project, lanjut. Lalu pastikan pakai email yang teman-teman daftarin ya. Lanjut lagi. Lalu setelah itu teman-teman pilih centang yang pilih semua. Lalu di sini lanjut. Di sini teman-teman langsung diarahkan untuk membuat template dokumen teman-teman. Jadi misalkan saya mau buat invoice, misalkan. Sini karena saya sudah ada invoice, jadi saya tambahin 2. Lalu warnanya bebas teman-teman pilih, biar menandakan setiap dokumen itu beda-beda, jadi dilihatnya lebih mudah gitu. Lanjut. Sini ada field bawaan, tanggal, tanda tangan, perihal, nama tanda tangan. Ini boleh dimatiin semua, biar teman-teman pilih sendiri. Tapi di sini saya kayaknya pilih tanggal, tanda tangan, sama nama tanda tangan. Oke, di sini saya jelasin dulu apa itu field. Jadi dokumen teman-teman pasti ada bagian-bagian tertentu yang selalu berubah-ubah setiap dokumennya. Jadi misalkan tagihan kepada ini kan biasanya pembelinya siapa? Pembelinya pasti beda-beda gitu. Jadinya di sini saya masukin misalkan pembeli gitu. Pembeli atau kepada. Nah, label dokumen ini sebetulnya hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masukin no invoice, itu nanti bakal muncul nih di bagian kiri dari bagian tertentu gitu. Tapi di sini saya akan kosongin aja biar nggak bingung nantinya. Di sini ada tipe teks, long text. Jadi teks itu teks singkat aja, long text itu teks yang panjang. Date ini tanggal, drop down ini nanti saya contohin. Tanda tangan ini khusus untuk bagian tanda tangan, yaitu basically di bagian bawah sini nanti tanda tangan. Lalu keuangan ini, misalkan contoh nih di harga satuan ini kan ada RP teman-teman. Jadi biasanya kalau di bagian data nanti explicitnya teman-teman masukin 1000006 kali, itu otomatis akan ada RP-nya kalau teman-teman pilih keuangan. Nah kalau value ini di bagian total, jadi nggak ada RP-nya dia, tapi ada tanda titiknya aja. Gitu. Misalkan di sini saya akan langsung contohin drop down. Nah drop down ini teman-teman sebetulnya basically nanti pada saat isi data itu teman-teman nggak perlu diketik manual satu-satu, jadi udah dikasih opsinya. Nah opsinya itu teman-teman masukin ke sini. Jadi misalkan pembeli saya rata-rata PTA pakai koma untuk memisahkan PTB, koma PTC, sorry, sama PTD gitu misalkan. Next lagi di sini saya mau masukin alamat, teks aja. Oh ya di sini wajib itu. Jadi nanti pada saat teman-teman masuk kalau misalkan pilih Y, nah bagian kepada ini kalau nanti teman-teman nggak isi datanya lalu generate dokumennya, itu sistemnya akan berhenti di tengah jalan karena melihat ada bagian kepada ini nggak diisi. Jadi kalau wajib, dan biasanya kan di dokumen itu ada sesuatu yang satu bagian yang wajib, dan teman-teman kadang ada juga yang kelewatan gitu. Jadi nanti harus revisi. Nah di sini fiturnya berguna untuk itu. Jadi teman-teman yang ngerasa beberapa kali ngerasain kalau salah ketik atau belum diisi sama sekali, di sini teman-teman bisa klik I aja. Lalu masuk ke bagian 3 itu nomor invoice. Invoice. Sini teks, wajibnya nggak usah. Lalu kolom next ke tanggal. Tanggal di sini pilih date. Di sini masuk lagi ke jatuh tempo. Di sini tanggal lagi. Lalu di sini produk A. Produk A. Teks aja produk B. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Di sini nanti akan saya lengkapi, tapi saya langsung next ke bagian tanda tangan. Nah di sini teman-teman masukin aja boleh TTD atau tanda tangan atau bebas senyaman teman-teman. Di sini saya kasih nama kolomnya tanda tangan. Lalu di sini tipe wajib dipilih tanda tangan. Misalkan kalau tanda tangan ada 2, teman-teman tambahin lagi aja TTD 2, jangan TTD doang. Jadi namanya harus beda. Biar nanti sistemnya baca. Lalu pilih lagi TTD, misalkan kalau tanda tangannya 3, ya udah TTD 3. Pilih lagi TTD gitu. Lalu setelah ini, teman-teman buat dokumen. Kalau sudah dirasa selesai, teman-teman pilih buat dokumen. Di sini saya tanggalnya matiin karena tadi saya sudah masukin manual buat tanda tangan. Di sini sistemnya akan berjalan otomatis, jadi ditunggu aja sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai. Di sini teman-teman langsung aja buka template. Jadi ini buka sheet sebetulnya basically
langsung ke sheet yang dibuat barusan, tapi dengan tab yang baru gitu. Jadi langsung aja buka template. Oke, sekarang kita masuk ke bagian formattingnya teman-teman. Eh, di sini ada sedikit tips teman-teman kalau eh, dokumen yang biasa teman-teman buat itu Word atau PDF. Jadi kalau PDF kalau bisa teman-teman eh, convert jadi Word dulu. Setelah itu pastikan di dalam Word-nya itu udah rapi. Nah, teman-teman masukin file Word-nya di Google Drive. Kenapa di Google Drive? Karena basicnya kita kan akan ngedit template-nya itu di Docs, teman-teman. Jadi biar kompatibel dan copy paste-nya jadi lebih enak. Gitu. Jadi kalau misalkan udah masuk ke Google Drive, teman-teman klik ini, lalu buka dengan Google Dokumen. Klik seperti ini. Oke, sudah ada. Jadi misalkan seperti ini. Oke, kan saat ini template-nya masih amburadul, jadi kita langsung aja copy paste dokumennya yang teman-teman punya dan biasa pakai. Langsung aja copy paste dokumen yang udah teman-teman masukin ke Google Drive tadi, paste di sini. Lalu misalkan di sini saya nggak mau bold dan italic, ya udah ilangin dulu aja boldnya, bold dan italicnya. Lalu tinggal teman-teman taruh di bagian-bagian yang memang sesuai. Jadi misalkan kepada tadi itu kan saya mau taruh di bagian nama pembelinya kan. Jadi saya taruh di sini. Saya taruh Saya taruh di sini. Lalu alamat kepadanya saya taruh di bawahnya kepada biasanya. Nomor invoice seperti ini. Lalu tanggal. Lalu jatuh tempo. Dan sepatu ya udah masukin di produk 1. Produk 2 sama aja ditaruh di bawahnya. Ini disesuaikan dengan format yang teman-teman buat ya. Saya percepat aja. Oke, setelah bagian atasnya sudah jadi teman-teman, di sini saya mau ngejelasin untuk bagian tanda tangannya. Nah, bagian tanda tangan ini kenapa ada tabelnya gitu ya. Jadi ini di drag aja ke bagian yang mau ditaruh. Misalkan saya mau taruh di bagian sini. Sebentar. Bagian sini misalnya. Lalu di sini nama tanda tangan tuh saya masukin untuk nama yang nanda tangan aja sih. Bisa teman-teman sesuaiin aja. Misalkan di bawah sini gitu ya. Lalu tabel ini gunanya itu untuk menyesuaikan besarnya si tanda tangan. Jadi misalkan teman-teman gedein seperti ini, nanti tanda tangannya akan lebih besar teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan tanda tangan satunya lebih dibesarin, tanda tangan duanya dikecilin, ya udah nanti hasilnya tanda tangan satu lebih besar, tanda tangan dua lebih kecil gitu ya. Di sini saya pakai default aja. Lalu kalau sudah seperti ini, misalkan teman-teman ada yang tanda tangannya 3 itu ya nggak berjejer tiga-tiganya, jadi 2 jejer 1 di bawah gitu. Ya udah tinggal teman-teman yang tengahnya dipindahin ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sebagai gambaran, nanti tanda tangan satunya di sini, duanya di sini, tiganya di sini. Bagian-bagian yang kosong ini akan nanti hasilnya kosong gitu ya. Kalau dirasa sudah selesai, teman-teman drag aja bagian-bagian yang ada di tabel, lalu warnanya, sebentar, warnanya yang ini diubah jadi putih. Dah, jadi hilang gitu ya teman-teman, hasil tabelnya tuh hilang. Setelah sudah selesai, dirasa sudah rapi. Oh ya, untuk headernya itu kopsuratnya bisa juga kok teman-teman. Jadi langsung aja double klik, terus Ctrl A, terus Ctrl C, klik di sini, lalu Ctrl V untuk paste. Nah di sini kan atasnya biasanya kalau buat saya terlalu tinggi, nah jadinya bisa disesuaikan. Kalau saya biasanya 0,3. Udah. Oke, kalau dirasa sudah selesai,
Teman-teman langsung pindah aja, nggak perlu ngelakuin apapun, nggak perlu CTRL-S atau save apapun. Langsung balik ke spreadsheet-nya, klik X, lalu teman-teman sudah bisa langsung isi datanya. Jadi misalkan saya coba isi datanya, seperti ini, saya kebawahin. Ini tanda tangan 1, tanda tangan 2, lalu tanda tangan 3. Yang ini saya coba buat, atau yang atas saya coba kirim gitu ya. Kalau kirim jangan lupa dimasukin email penerimanya, dan kalau mau masukin subjek, email body, dan nama file dokumen yang akan dikirim bisa langsung masukin aja. Langsung setelah itu action, lalu di sini ada dua fitur generate. Jadi yang satu itu generate sheet invoice aja misalkan. Yang ada di sheet ini, pokoknya di sheet ini kan saya sedang lagi masuk ke invoice ya, lagi masuk ke invoice. Lalu kalau buat atau preview kirim semua tipe itu, misalkan saya udah isi data dari invoice, dari pengumuman, quotation, udah semua, lalu saya sudah klik buat semuanya, misalkan di sini saya udah buat, lalu di sini saya atur jadi buat, terus kirim gitu misalkan. Nah, kalau pengen dalam satu waktu itu generate semua tipe dokumen, klik aja yang semua tipe. Tapi di sini saya akan mencontohkan untuk yang kirim sheet ini aja. Karena semakin banyak dokumen yang mau di-generate akan semakin lama. Per generate itu biasanya 10-20 detik. Seperti itu. Klik saja dulu. Oke, setelah selesai bisa ditutup. Nah, di sini kelihatan jelas ya kalau tadi kirim, itu statusnya akan jadi preview dulu. Preview ini kenapa bisa langsung preview? Karena di bagian .config-nya, saya di preview required-nya saya tulis Y. Jadi sistemnya itu wajib kalau saya milih action, otomatis diarahin untuk ke preview dulu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang nggak mau di preview karena teman-teman udah yakin dengan template yang teman-teman buat, ya udah klik aja no. Jadi nanti pas actionnya dibuat kirim, itu akan langsung otomatis terkirim tanpa perlu di preview dulu. Nah, saat status ini preview, teman-teman bisa langsung preview lewat sini teman-teman. Nah, di sini kelihatan di row 9 itu butuh preview, klik aja buka, nanti akan masuk tab baru, ngebuka dokumennya. Hasil dokumennya seperti ini teman-teman. Jadi sesuai dengan isi data yang ada di kolom isi data itu. Seperti ini, kalau dirasa sudah sesuai, teman-teman bisa langsung approve aja, atau kalau ada banyak langsung klik approve semua gitu. Oke, emailnya sudah masuk. Di sini sudah di approve semua. Saya kasih lihat hasilnya. Nih dari saya. Tanggal 22 Juli 2026 jam 2.18. Sesuai jam 2.18 tadi, tanggal 22 Juli. Di sini karena tadi saya nggak masukin email subjek, email body, sama nama filenya, jadi otomatis sistem defaultnya yang masukin. Jadi subjeknya dokumen, yang terhormat Bapak Ibu, terlampir dokumen terkait, dokumen ini dikirim otomatis melalui sistem Autodocs format kami, lalu namanya sesuai dengan sistem kami teman-teman jadinya. Jadi dokumen baris ke-9 gitu. Gitu teman-teman. Oke, sampai saat ini teman-teman udah bisa ngejalanin dokumennya, tapi setelah itu kita akan masuk ke bagian bank email dan bank tanda tangan. Lanjut di video selanjutnya.